Halo teman-temanku semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman hari ini sehat ya. Sekarang tanggal 20 November 2024 ya. Ini tengah hari teman-teman. Jadi seluruh rakyat Indonesia saya rasa hari ini bahagia ya. Habis sedih beberapa hari ya, beberapa minggu setelah Indonesia kalah dari Cina dan Jepang. Sekarang rakyat Indonesia bisa tersenyum kembali. Rasanya enteng, rasanya bisa tidur nyenyak. Ya, kenapa? Karena persaingan nggak terlalu jauh hari ini. Ternyata Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Yang selama ini Indonesia sulit dan nggak pernah bisa ngalahin Arab, ya kayak mimpi gitu ngalahin Arab susah sekali. Ternyata kita bisa mencetak clean sheet ya 2-0 ya, di kakinya Marcelino ya Arab tak berkutik. Jadi ternyata kalau Indonesia mau bekerja keras, mau fokus, mau kerja sama tim yang baik, ternyata bisa mengalahkan lawan yang kuat. Ya, jadi hari ini teman-teman Indonesia berada di posisi 3 ya, di bawah Australia dan Jepang. Jadi poinnya 666 ya. Jadi Indonesia belum aman juga karena masih ada beberapa pertandingan lagi ya. Masih ada home teman-teman, home 2, W2 ya. Jadi kalau itu bisa diambil minimal ya, home 2 ini Bahrain dan Cina kita bisa ambil bersih, kita akan punya poin 12. Syukur-syukur bisa ngalahin Australia di kandangnya ya. Kalau nggak seri ya bisa dapat 13 atau bisa dapat 15 kalau menang lawan Australia di Australia nanti. Teman-teman, saya baru saja melihat keterangan dari manajer timnas. Dia mengatakan bahwa sesuai yang diumumkan oleh Erick Thohir ya, oleh Romeni ini kemungkinan besar sudah bisa bela timnas Indonesia. Itu kabar bagus ya. Kenapa? Karena Ragnar nanti nggak bisa bela timnas Indonesia saat ketemu Australia. Ya, Justin Hartley juga nggak bisa. Kalau Justin memang sudah jelas kena kartu merah ya. Ragnar kena akumulasi 2 kartu kuning ya. Jadi nggak bisa bela timnas saat ketemu Australia. Nah, untung-untung Oli Romeni nanti di bulan Maret itu diperkirakan sudah bisa membela timnas Indonesia ya. Terus gantinya Justin siapa? Ya sudah. Mudah-mudahan nggak cedera ya, Miss Hilger. Terus ada lagi Kevin ya diperkirakan juga bisa main. Jadi timnas Indonesia di bulan Maret itu akan semakin kuat ya teman-teman. Diperkirakan akan semakin kuat. Asalkan nggak ada yang cedera lagi ya. Nah, kalau yang kena kartu udah bisa pasti itu nggak akan bisa main ya. Nah, kita bahas mengenai timnas Indonesia yang sebenarnya. Ternyata kalau ditekan gitu ya, Sintayong untuk mengeluarkan strategi kemampuannya, ternyata bisa. Ya, bahkan banyak peluang sekali Indonesia saat melawan Arab Saudi, teman-teman ya. Peluangnya lebih banyak Indonesia dibanding Arab Saudi. Arab Saudi yang dulu pernah ngalahin Argentina ya di Piala Dunia, sekarang bisa dikalahin Indonesia 2-0. Itu kan luar biasa, teman-teman. Ini karena apa ya? Karena tekanan itu tadi 2 kali berturut-turut kalah harus bangkit. Ya, mereka sepakat. Kita bisa, kita harus bangkit, kita harus kerja keras. Kita lihat ternyata mainnya tanpa kena lelah, ya kan? Verdong mobile dari belakang ke depan. Marcelino apalagi muter kanan, muter kiri, tengah ya, dan semakin lincah. Pakai otak lagi dia. Ya, itu tendangan Marcelino semua pakai otak teman-teman, pakai tipuan. Yang pertama dia pura-pura mau nendang, ternyata di delay ya, nendangnya setelah dia lawannya udah gerak baru tendang. Terus yang gol kedua juga sama. Itu kalau Marcelino nggak menguasai nafsunya, dia nggak pakai otak, langsung ditendang itu, ternyata cuma dicutik saja. Akhirnya kipernya terkecoh dan itu menjadi gol kedua Marcelino. Bahkan Marcelino aja bisa mempunyai peluang minimal 3 gol tuh sebenarnya. Ya, tapi yang masuk 2. Ini udah catatan, wah, the best Marcelino nih. Kenapa? Dia masih 20 tahun, teman-teman, umurnya. Bayang nggak? Masih 20 tahun ya, dia seperti Messi-nya Indonesia.
ternyata bisa keluar Marcelino aslinya tuh seperti itu. Ya, ini kita harus apresiasi bahwa Indonesia tuh kemungkinan bisa main di Piala Dunia ya. Dan sekarang kelasnya sudah ketahuan Indonesia seperti apa kelasnya. Ya, kuat sekali. Segitu belum main semuanya, maksudnya banyak yang cedera yang bagus-bagus ya. Mitch cedera, Kevin Dick cedera, ya, sang profesor keren banget tuh. Lihat aja bagi bolanya, Tom Haye ya. Wow, itu jos banget cara bagi bolanya Tom Haye ya. Mantep, enak banget tuh untuk dimakan gitu ya. Makanya banyak peluang itu kebanyakan hasil bagi-bagi bola dari Tom Haye teman-teman. Jadi hari ini bahagia ya teman-teman, bahkan sampai Presiden Prabowo tuh nonton ya di mobil di Brasil ya. Dia nonton teman-teman, terima kasih sama Timnas Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia, bahkan Jokowi juga nonton di GBK ya. Jadi emang dapat dukungan banyak dari elit-elit bahwa Indonesia itu harus semakin baik bolanya. Ya, di tangan Jokowi dan Erick Thohir, bola Indonesia sudah membaik. Ya mudah-mudahan tangan Prabowo juga semakin baik lagi. Sehingga Indonesia diperhitungkan di kancah dunia teman-teman untuk sepak bolanya. Dan ini sudah terlihat hari ini ya, naturalisasi. Itu darah-darah Indonesia semua itu teman-teman ya. Nah, yang paling menyenangkan bagi saya ya teman-teman untuk jangka panjangnya, timnas Indonesia ini kan masih muda-muda, lihat aja strikernya. Marcelino 20, Rafael Struijk 21, ya kan? Terus siapa lagi? Pemain masih banyak yang muda-muda, rata-rata di 23, Evar Joner juga masih muda, Justin masih muda, Rizky Ridho juga masih muda, ya Martin Paes juga masih muda. Jadi Indonesia ke depan masih kuat. Masih kuat teman-teman. Belum pemain-pemain U20. U20 juga bagus-bagus teman di situ ya. Ada Raven, ada yang baru lagi 2 nih ya. Nah ini nanti ke depannya timnas Indonesia akan semakin kuat teman-teman. Ya, ke depan akan semakin kuat. Kelasnya bukan Asia Tenggara lagi, udah Asia teman. Ya bahkan kalau bisa masuk Piala Dunia udah Piala Dunia kelasnya. Jadi di tangan Erick Thohir semua dirubah teman-teman ya. Kita tuh harus apresiasi, dan kalau bisa katanya ya, kata netizen nih teman-teman, yang jadi ketum PSSI Erick Thohir terus. Ya iya, Erick Thohir punya segala-galanya, ya punya uang, ya setiap dia melakukan kerjaan atau proyeknya apapun pasti dia lakukan yang terbaik. Contohnya bola ini yang terbaik teman-teman. Ya dikerjakan dengan baik. Dia mengutus anak-anak atau tangan-tangannya yang baik-baik itu. Ya, orang-orang yang terbaik diutus untuk ngurusi. Walaupun dia sibuk sekali ya, luar biasa loh sibuknya Erick Thohir itu. Jadi yang pasti teman-teman rakyat Indonesia hari ini bahagia semua ya. Timnas Indonesia bisa masuk urutan 3 dari urutan ke bawah ke urutan 3. Mudah-mudahan nanti lawan Australia di bulan Maret dan lawan Cina, lawan Bahrain bisa menang ya. Wah kalau itu menang udah kayaknya lolos teman-teman ya. Oke itu aja teman-teman ya, kita update lagi berita-berita yang lain nanti di Buat Makan TV. Sampai jumpa.